Ya, jadi batu saut hal sauti masmu, maka suara dapat terdengar. Terdengar aku ya. بجانب الانتظار الآخرين نحن نبدأ أولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمك وفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. حنقرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ما شاء الله. كيف حالكم أيها الإخوة؟ Alhamdulillah bi khair aku ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ana fi khairin. Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan Alhamdulillah, bi khair. Ayo al-ikhwah, qabla dhalika arju semangatikum yumkin an taftu al-kamera. Mungkin teman-teman di sini bisa mengaktifkan kameranya dan fitur mikrofonnya untuk berbicara. Baik, Suaranya kurang keras dan oh ya, yumkin ana arfa as-saut. Mungkin saya akan meninggikan suara saya. Misal nanti kurang keras lagi, bisa diingatkan ya. Baik, siap, siap. أيوة الحمد لله. في هذه الفرصة نحن نستطيع أن نلتقي مرة أخرى في هذا المجلس إن شاء الله. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita bisa berkumpul kembali yang insya Allah dalam majelis yang barakah ini. Ayo mubasyaratan. Nahnu nabda liqa'ana al-yawm di yaumil khamis. Kita mulai pertemuan kita pada hari Kamis ini dengan materi baru. Baik, ini untuk PPT-nya itu sama sebetulnya sama yang dikasih yang di awal itu, cuma ada perbedaan karena ada yang belum jelas ketika ditampilkan di Zoom. Jadi saya buat yang lebih jelas. Dan soalnya untuk yang versi yang ini akan segera saya kirimkan juga. Nahnu nadkhul fil wahdah ats-tsaniyah. Kita masuk di bab yang kedua pada pertemuan kali ini. Ya nusana ta'alam at-tarwihu anin nafsi. At-tarwihu anin nafsi. At-tarwih. Tarwih itu kita bisa menyebutkan itu rekreasi. Anin nafsi itu untuk diri sendiri. At-tarwih sebetulnya itu dikata roha. Roha itu istirahat. Nah, tarwih di sini itu bisa bermakna istirahat juga, bisa bermakna juga eh, tamasya atau rekreasi. Makanya kita juga pernah atau at-tarwih di sini juga bisa diartikan sebagai apa?
Reaksi. Istirahat. Istirahat juga bisa. Atau taraweh, taraweh. Pernah dengar istilah taraweh. Taraweh, salat taraweh. Itu. Tapi kalau dalam konteks di sini tarawih adalah istirahat. Nah, lebih tepatnya itu istirahat. Istirahat, bukan rekreasi. Istirahat. Bentar, istirahat. Tarwih, istirahat untuk diri sendiri. Nah, tapi kalau sholat tarawih itu kita kenapa kok Nggak istirahat. maraton gitu ya? Memiliki makna yang berbeda. Jadi tarawih dengan tarwih di sini memiliki makna yang berbeda. Tarawih di sini memiliki makna istirahat. Kalau sholat tarawih berarti memiliki makna istirahat. Untuk istirahat apa? Mungkin istirahat dari kelelahan kita, istirahat dari ke tubuh kita. Jadi maksudnya sholat tarawih itu berarti gini, maksudnya adalah kita tiap hari tubuh itu kan berusaha untuk mengolah makanan atau mengolah asupan-asupan yang kita masukkan, kita makan, terus kemudian kita bulan puasa, kita puasa itu. Jadi kita mengistirahatkan tubuh-tubuh kita. Makanya ada istilah salat tarawih, salat tarawih. Tapi kalau tarawih dari kata roha itu artinya istirahat. Tarawih itu istirahat. Tarawih anin nafsi, istirahat untuk diri kita sendiri. Baik, kita lanjutkan anit tarawih. Nah, hunaka al-muhadasah. Di sini ada teks percakapan. Nah, kemarin tuh kenapa kok aku ya bedakan? Kemarin tuh aku ya coba untuk masukkan ke Zoom. Kalau kepake yang kemarin, file yang kemarin itu terlalu kecil kan ya. Jadi aku ya buat yang agak besar lah. Nah, mungkin untuk yang pertemuan selanjutnya akan aku ya kirimkan versi yang terbarunya eh, hari sebelumnya mungkin ya, biar bisa teman-teman pelajari lagi. Yang untuk yang pertemuan ini belum sempat tak kirimkan, jadi ya afwan gitu ya. Salah di pertemuan ke depan sebelum sebelum kita materi akan aku ya kirimkan terlebih dahulu. Baik, hunaka al-muhadasah, di sini ada hiwar atau muhadasah, percakapan baina Hisham wa Ibrahim. Di sini ada percakapan antara Hisham dan Ibrahim. Baik, kalau sudah di print ya nggak apa-apa. Uh, Isinya sama aja kok. Baik, al-insanu yahtaju ila tarwih. Al-insanu yahtaju ila tarwih. Manusia itu membutuhkan tarwih, istirahat. Nah, jadi manusia itu membutuhkan, ini judulnya, al-insanu, manusia, yahtaju, membutuhkan ila tarwih, kepada istirahat. Jadi kita itu sesibuk-sibuk kita, kita berikan space lah, gitu ya. Baik, Hiburan. hunaka al-hiwar baina Hisham wa Ibrahim. Di sini ada hiwar antara Hisham dan Ibrahim. Nah, anak urid nafaran minkum an yakuma bihadal hiwar man yurid. Karena boleh Ustaz. Siapa ini barusan? Bu Jumrotun. Saya Ustaz. Taib. Bu Jumrotun dengan man yurid akhar. Anak aku ya. Boleh. Taib. Akhuna Rambi. Mas Muki. Ya ukhti. Remote Rambe. Rimhat Rambi. Taib. Rimhat Rambi ma'a ukhtina Jumrah. Ukhtina Jumrah takumu bi Hisham wa ukhtina Rambi takunu bi Ibrahim. Taib, tafadhal. Alhamdulillah ala salamatika ya Ibrahim. Syukron lak. Ana bi khair. Alhamdulillah. Mada hadatsa? Limadza anta huna? Hukmiya alayya wa ana fi syarikah. Wa indama afaqtu wajadtu nafsi huna fil mustashfa. Wa ma ra'yut tabibi? Wa ma ra'yut tabibi? Ro'a. Wa ma ro'at tabib. Wa ma ra'a at-tabib?
Fahasani tabib wa qala li anta bi khair. Mal muskilah? Al-amru ajibun jiddan. Talaba minni tabibu an ughayyira usluba hayati. Taghyiru uslub hayatin. Tughayyiru. Oh, tughayyiru uslub hayatik ya. Ya. Mada Ya. yaksud? Qala li hayatuka kulluha amal. La tarwiha fiha. Ya Allah min amrin ajib. Sadaqat tabib. Fahayati kullaha amal. La tarwiha fiha. Wa bima nasohaka? An aqdiyal qutlata fi baladin jamil. Ya laha min nasihatin tayyibatin. Ya. Masya Allah. Mumtaz. Tab, ana urid nafarani akhar. Saya mau dua orang lagi. Tab, Ana Ustaz. akhirnya Muhammad Indra ma Haris Irawan. Hakada? Naam Ustaz. Tab. Muhammad Indra takum bihisham wa Haris Irawan Ibrahim. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala salamatika ya Ibrahim. Bukan lak ana bi khairi walhamdulillah. Madza hadatha? Limadza anta huna? Um Umira alayya wa ana fi syarikati wa indama waktu wajadtu nafsi huna fil mustasfi Wa ma ra'a tabib? Hasan tabib wa qala li anta bi khair. Mal muskilah? al amru Al-amru ajib. al-amru ajib jiddan. Talaba Minni minni tabib an ughayira usluba hayati. uslub hayati. Tughayyiru asluba hayatika. Madza yaqsud? Qala li hayatuka kullaha amal la tawiha fiha. Ya lahu min amri ajib. Sodakon tabib. Hayati Hayati kullaha amal la taruha fiha. Wa bima nasohak? An aqdiyal qutlata fi baladi jamil. Ya laha min nasihah tabibah. طيب ما شاء الله ممتاز. طيب الآن أنا سأشرح أولا كيف تكلم العربي، كيف طريقة نطق في العربي. Jadi aku akan memberikan contohnya sekaligus menjelaskan. Alhamdulillah ala salamatika ya Ibrahim. Alhamdulillah ala salamatika ya Ibrahim. Jadi ini percakapan antara Hisham dan Ibrahim ini merupakan percakapan yang seorang
Hisham itu sedang menjenguk Ibrahim di mana? Di rumah sakit. Ibrahim kenapa? Ibrahim sedang dirawat di sana. Kenapa? Nah ini konteksnya. Alhamdulillah ala salamatika ya Ibrahim. Alhamdulillah ala salamatika ya Ibrahim. Alhamdulillah segala puji bagi Allah ala salamatika ya Ibrahim. Atas keselamatanmu wahai Ibrahim. Dan kalau dalam bahasa kerennya itu di Indonesia, Alhamdulillah konku selamat. Kamu itu masih selamat gitu. Kalau bahasa Jawa mungkin untung kamu masih selamat gitu. Untung masih selamat. Jadi masih ada untungnya gitu. Alhamdulillah ala salamatika ya Ibrahim. Ibrahim. Untung kamu masih selamat gitu kan. Bahasa Indonesia mungkin gitu. Syukran lak ana bi khairin walhamdulillah. Ya, terima kasih. Ana bi khairin, saya baik-baik saja alhamdulillah. Kemudian lanjutkan. Mada hadatha, mada hadatha. Hadatha itu apa yang terjadi. Mada hadatha, limada anta huna. Mada hadatha, limada anta huna. Limada anta huna. Jadi kalau intonasinya orang Arab itu ketika bertanya itu cenderung naik. Mada hadatha, mada hadatha. Limada anta huna. Limada anta huna. Kenapa kamu di sini? Limada kenapa? Anta huna. Kenapa kamu di sini? Mada hadatha. Apa yang terjadi? Gitu. Ada apa gitu juga bisa. Mada hadatha. Hadatha itu terjadi. Hadatha. Beda dengan istilah muhadasah. Kalau muhadasah itu percakapan. Hadasa itu yang terjadi. Makanya ada istilah hadis. Hadis. Nah, apa itu hadis? Hadis itu kan eh, ada namanya sunnah. Kejadian. Kejadian. Hadasa. Makanya hadis itu menunjukkan sesuatu yang terjadi di masa Rasul atau kejadian yang dialami oleh Rasul. Hadis adalah sunnah. Oh ya, baik. Mada hadasa, apa yang terjadi? Gitu. Limada antakuna, kenapa kamu di sini? Ugmi alayya, ugmi alayya. Wa ana fi syarikah. Wa indama afaqtu wajadtu nafsi kunna fil mustashfa. Ugmi alayya. Ugmi mana ugmi? Dari kata yugmi. Yugmi. Ugmi alayya. Wa ana fi syarikah. Wa ana fi syarikah. Ugmi alayya. Ugmi itu artinya apa? Ugmi pingsan. Ugmi alayya. Saya pingsan. Wa ana fi syarikah. Dan saya di syarikah. Apa syarikah kemarin? Dulu kita pernah belajar. Syarikah Kantor. Usahaan. perusahaan atau mungkin bisa kita artikan kantor gitu aja ya. Meskipun kantor bahasa Arabnya itu maktab atau idarah atau diwan, ada 3 kantor itu. Tapi syarikah di sini lebih tepatnya adalah perusahaan atau kita bisa artikan juga tempat kerja kita, syarikah. Ya anggap kata yang familiar kita kan kantor gitu kan ya. Ugmi alayya, saya itu pingsan. Wa ana fi syarika, dan saya itu sedang di kantor atau di perusahaan. Wa indama afaktu, mana afaktu? Wa indama, dan ketika afaktu, mana afaktu? Ada yang tahu? Kejadian itu. Jadi kata apa? Afaktu. Kejadian Mm-mm. ketika terjadi. Wa indama afaktu wajadtu nafsi huna, dan ketika terjadi wajadtu nafsi huna, saya tahu-tahu dari sini. Wajadtu saya menemukan nafsi, wajadtu saya menemukan diriku, wajadtu nafsi huna di sini fil mustashfa, di rumah sakit. Jadi ketika pingsan di kantornya, tahu-tahu di rumah sakit. Nah, seperti Ukmi alayya wa ana fi syarikah wa indama afaqtu wajadtu nafsi huna fil mustashfa. Baik. Anastamir. Wa ma ra'at tabib. Wa ma ra'at tabib. Ra'at tabib. Ra'a itu artinya memandang. Memandang. Tapi memiliki makna lain. Itu adalah bagaimana menurut dokter.
wa ma ra'at tabib. Makanya kita biasanya kalau kita itu ingin menanyakan pendapat, nakul fil arabiyah ma ra'yuka. Ma ra'yuka. Mungkin kalau kita tuliskan seperti ini. Eh, oh, bentar. Kalau kita tuliskan ma ra'yuka, ma ra'yuka. Nah, jadi bentuknya ma ra'yun itu artinya pendapat juga bisa. Ma ma ra'yuka. Ma ra'yuka. Ma ra'yuka. Dari kata ini ro'a. Ro'a itu artinya memandang. Ra'yun itu adalah pemikiran atau pandangan atau pendapat. Ra'yun, ra'yun. Pandangan, pandangan. Makanya misal ma ra'yuka. Ma ra'yuka fil intikhab. Ma ra'yuka fil intikhab. Intikhab. Apa pandanganmu dalam pemilu ini? Ma ra'yuka fil intikhab. Nah, nimrah ula, tania, salisa. Nah, itu masalah. Ma ra'yuka, ra'yu. Al-intikhab, al-intikhab itu pemilu. Ma ra'yuka, ma ra'yuka fil intikhab. Apa pandanganmu dalam pemilu ini? Al-intikhab al-am pemilu. Kalau al-intikhab itu pemilihan saja. Al-intikhab al-am. Am itu umum. Pemilihan umum. Ma ra'yuka fil intikhab. Apa pandanganmu terhadap pemilu? Masalahnya. Wa ma ra'at tabib. Bagaimana pandangan dokter? Gimana menurut dokter? Nah gitu. Fahassanit tabibu. Fahassanit tabib. Wa qala li anta bi khairin. Faqala li anta bi khairin. Wa qala li anta bi khairin. Fahassani at-tabib. Fahassa itu memeriksa. Fahassani tabib. Tabib. Fahassani berarti dokter memeriksaku. Fahassani. Di sini ada kata ni kan di sini. Nah, ketika ada imbuhan ni di sini itu menekan kepadaku. Fahasani at-tabibu. Fahasani at-tabibu. Dokter memeriksa diriku. Waqala li dan setelah itu dokter mengatakan kepadaku. Waqala li anta bi khairin. Nah, kemudian dokter berbicara, qala berbicara atau mengatakan kepadaku li anta bi khairin. Kamu baik-baik saja. Nah, mal muskilah. Mal muskilah. Terus apa masalahnya gitu kan ya? Terus apa masalahnya kamu udah dibawa ke dokter gitu kan? Mal muskilah. Al-amru ajibun jiddan. Al-amru ajibun jiddan. Ajib itu bisa diartikan aneh atau luar biasa. Al-amru ajibun jiddan. Ajib, ajib. Itu kalau mungkin bahasa Indonesianya itu bisa aneh, bisa luar biasa, bisa eh, apa? Ya, Ajaib. aneh. Ajaib juga bisa, ajaib ya. Ajaib itu dari kata ajib, ajib. Al-amru ajibun jiddan. Masalahnya itu aneh sekali gitu kan. Al-amru ajibun jiddan. Masalahnya itu, al-amru itu masalah. Ajibun jiddan. Masalahnya itu aneh sekali. Talaba minni at-tabib. Dokter itu meminta kepadaku an ughayyira usluba hayati. Untuk mengubah untuk mengubah usluba hayati gaya hidupku. Ah, dokter meminta kepadaku untuk mengubah gaya hidup uslub hayati gaya hidup. Makanya ada istilah gaya bahasa nakul fil Arabia uslub. Jamaknya adalah asalib, asalib. Nah, nanti kita akan belajar uslub juga di sini. Uslub itu gaya bahasa. Hayat uslub gaya. Kalau uslub dalam kajian linguistik atau bahasa itu bisa gaya bahasa. Uslub hayati gaya hidupku. Lanjutkan. Tugayiru uslub hayat. Tugayiru uslub hayati. Mada yaksud. Jadi intonasinya kayak gitu. Tugayiru uslub hayatik. Mada yaksud. Qala li hayatuka kullun amal. La tarwiha fiha. Tugayiru uslub hayatik. Disuruh apa? Merubah gaya hidup, nah gitu. Jadi takjub ada
Kata tanya berarti kata ta'ajub. Rubah gaya hidup. Mada yaksud. Maksudnya gimana gitu? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana gitu? Mada yaksud. Maksudnya apa gitu? Yaksud, maksud. Yaksud. Maksudnya gimana? Maksudnya apa gitu? Mada yaksud. Qala li. Hayatuka kulluha amal la tarwiha fiha. Qala li, dokter mengatakan kepadaku, hayatuka kulluha amal. Hidupmu itu semuanya bekerja. Enggak la tarwiha fi, enggak ada istirahat di dalamnya gitu. Hayatuka, hidupmu itu kulluha amal. Semuanya itu bekerja. Nah, jadi hayatuka ini meliputi badan juga. Hayatuka kulluha amal. Hidupmu itu kerja terus. La tarwiha fi. Enggak ada jeda istirahat sama sekali. Nah, gitu kurang lebih. Yalah min amrin ajib. Yalah min amrin ajib. Ini bukan uslub gaya bahasa ini. Yalah itu enggak bisa diartikan. Yalah. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kayak iyalah gitu. Oh gitu. Oh alah gitu. Yalah, yalah min amrin ajib. Aneh sekali kamu ini gitu. Gitu. Istilahnya. Yalah min amrin ajib. Masalah yang aneh. Kalau kita artikan ya begitu. Min amrin ajib, dari masalah yang aneh. Mungkin kalau kita gunakan bahasa sehari-hari kita, iyalah min amrin ajib. Aneh kali kamu ini. Aneh kali kamu ini. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu artinya. Sadaqat tabib fahayati kulha amal la tarwih fi. Sadaqat tabib, sadaqah itu dari kata sadaqah itu mengatakan juga bisa. Dokter itu mengatakan, dokter itu berkata atau dokter itu mengatakan, fahayati kulha amal. Eh, hidupku itu kerja terus. Artinya hidup itu ya dari tubuh. Tubuhku itu kerja terus. La tarwiha fi, nggak ada istirahatnya sama sekali. La tarwiha fiha. La tarwiha fiha. Nggak ada istirahat di dalamnya. Kemudian wabina nasoha. Nasohak. Dan dengan apa nasohaka? Beliau itu menasihatimu. Wabi wabi ma nasohaka, dan dengan apa dokter itu menasihati dirimu, an an uqdiyal utlata fi baladin jamil, an uqdiya ul utlata fi baladin jamil, an uqdiya itu menghabiskan Waktu utlah liburan. liburan. Dengan menghabiskannya Menghabiskan liburan fi liburan baladin jamil, di negeri yang di indah. negeri yang indah. Jadi istirahat itu nggak harus tidur atau apa, tapi istirahat itu di sini dimaksud adalah rekreasi atau jalan-jalan gitu kan. Ya lah min nasihatin thayyibah. Yalah, ini nasihat yang baik ini, nasihat yang bagus. Nah gitu. Jadi kita bisa mengambil ibrah dari percakapan ini apa? Nah, kalau kita itu apa bekerja terus itu juga nggak baik untuk tubuh kita. Ya sekali kita itu butuh rekreasi, butuh refreshing. Nah, seperti itu. Utlah, jadi liburan di sini nggak harus liburan-liburan yang mengistirahatkan tubuh, karena kita perlu otak untuk jalan-jalan juga. Nah, itu ya mungkin untuk percakapan ini bisa dipahami ya. Ya, butuh healing. Ya, healing. Baik. Nastamir awalan, kita lanjut terlebih dahulu ya. Baik. Huna nahnu sanata'alam an qawaid, qawaid. Jadi kama qultu bil amsi, kama qultu bil amsi, anna fi mustawa as-salis nukathir anil qawaid wal qawaid min nahiyat nahwiyah wal sarf. Jadi di basic 3 ini kita akan memperbanyak penggunaan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, mempelajari kaidah-kaidah yang mana itu sangat kita perlukan dalam pengembangan kosakata yang akan kita praktekkan dalam kehidupan kita maupun dalam keseharian kita maupun dalam ibadah kita nantinya. Jadi kita lebih memperbanyak kaidah-kaidah baik dari segi nahwunya, baik dari segi sorofnya juga. Baik, nahnu al-an nata'allam an adawatul istifham. Adawatul istifham.
adawatul istifham. Jadi kalau kita artikan perkata, adawatul istifham itu apa? Adawatul istifham adalah kata tanya. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah atau yang mengikuti kelas aku yang sebelumnya, itu aku yang memberikan beberapa bentuk harful istifham atau adawatul istifham, bentuk kata tanya. Nah, di sini ada dikotakkan, di sini ada man, ma, mada, limada, kaifa, mata, aina, kam, ayya, hal, a. Sebelum ada setengah lagi ini masih ada berapa ini? Tiga, tiga, tiga. Ini ada 11. Sebenarnya kemarin saya hitung tuh ada 20-an apa ada waktu istifham sebetulnya. Tapi kita bahas yang ini dulu. Nanti aku akan juga sertakan ada waktu istifham yang lainnya. Kata-kata tanya yang lainnya. Nah, ini adalah kata-kata tanya dasar dari man. Man itu siapa? Man itu siapa? Kemudian dalam ma itu apa? Mada itu juga apa? Apa bedanya ma dengan mada? Sama saja, apa juga. Bedanya kalau ma nggak ada zanya gitu aja. Limada itu kenapa? Limada kenapa? Kaifa bagaimana? Mata kapan? Aina di mana? Kam berapa? Ayu atau ayya ada di lain, ada yang mengungkapkan ayu, ada mengungkapkan ayya. Ayya itu yang mana? Ayya, ayya. Hal itu apakah? A itu apakah juga? A, hal, a juga. Nah, ini merupakan min adawatil istifham dari eh, perangkat. Adawat itu sebetulnya itu artinya itu perangkat kalau kita artikannya adawat. Adawatul istifham perangkat-perangkat pertanyaan. Nah, tapi maksudnya adalah kata-kata tanya. Baik. Ini lihat ada contoh-contohnya dari 11 contoh ini adalah man hada, ma hada, madza hadatsa, limada anta huna, kaifa haluka, mata tusafiru. Mungkin bisa teman-teman. Ainal kitabu, kam tiflan laka, ayya kitabin turidu, hal tasma'ul adhana, atasma'ul adhana. Ah, man hada akhi, ma hada kitab. ماذا حدث أغمي علي لماذا أنت هنا لأدرس العلوم. Nah, untuk yang nomor 4 ini limada anta huna, biasanya kalau kita belajar ketika masih SD SMP dulu kan, ketika ada pertanyaan kenapa, pasti jawabannya itu karena. Kenapa? Karena. Kenapa? Karena. Karena nakul fil Arabiyah li'anna. Li'anna. Jadi kita menyebutkan apa karena dalam bahasa Arab itu menggunakan istilah li'anna. Maksudnya bagaimana? Tulisannya seperti ini. Li'anna. Nah, li'anna itu adalah karena. Nah, kemudian kok ini nggak ada li'ananya? Limada antahuna. Kenapa kamu di sini? Li'adrusal ulum. Li'anna itu karena, tapi kalau di sini cuma li saja itu sudah mewakili. Li'adrusal ulum. Li'adrusal ulum. Juga sudah mengartikan karena. Karena untuk belajar ilmu-ilmu. Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mata tusafiru, kapan kamu pergi? Usafiru gadan, insyaallah. Saya pergi atau bersafar besok, insyaallah. Gadan, insyaallah. Ainal kitabu? Ainal kitabu? Di mana bukunya? Al-kitabu fil hakibah. Bukunya di dalam tas. Kam tiflan laka? Berapa jumlah anakmu yang kamu miliki? Kam tiflan laka? Khamsatu atfalin. 5 anak. Khamsatu atfalin. Ayya kitabin turidu? Buku yang mana yang kamu inginkan? Uridu kitabal qawaid. Saya ingin buku-buku kaidah atau buku nahwu gitu. Hal tasma'ul adzan? Apakah kamu mendengar adzan, suara azan? Naam asma'uhu. Ya, saya mendengar. Atasma'ul adzan? Apakah kamu mendengarkan adzan? Naam asma'uhu. Apa bedanya hal dengan a? Sama saja, apakah. Nah, kalau kalau ada hal atau a itu jawabannya itu pasti naam atau la. Naam atau la. Apakah, apakah, apakah.
Mungkin ini adalah min adawat istifham ya. Di sini ada contoh min adawat istifham. Di sini aku ya berikan contoh yang lain. Nah, di sini aku ya contoh yang lain ini seperti yang belum ada tadi itu ada bima. Bima itu dengan apa? Ada ala, tidakkah? Ada alaisa, tidakkah? Nah, nanti ini sebagai tambahan di luar materi, tapi penting buat teman-teman ketahui di sini. Kemudian ada aina, di mana, ila aina, kemana. Mungkin ini bagaimana kita bisa mengetahui semuanya. Kalau kita hitung ini mungkin sekitar 20 kosakata ini dari kaifa mata. Nah, mungkin kalau teman-teman bingung gimana cara cara ngafalkannya. Cara yang pertama adalah ya, dihafalkan secara biasa. Mada, apa, hal, apakah, ma, apa. Cara yang kedua dengan misalnya mempraktekkan atau menuliskannya dalam bentuk kalimat. Jadi misalnya dipraktekkan di mana eh, masjid, aina masjid. Atau ditanyakan, bertanya, membuat kosakata yang lain. Atau dengan lagu. Misal kalau lagu seperti ini, kalau mungkin yang dulu pernah aku ya ajarkan sama mada itu apa, hal itu apakah, maju, ma itu apa, a juga apakah, limada kenapa, bima dengan apa, ala tidakkah, alaisa bukankah, aina di mana, ila aina kemana, kam berapa, bikam berapa harganya. Man itu siapa, biman dengan siapa, ayah yang mana, liman milik siapa. Nah, ini mungkin untuk apa lagunya bisa pakai itu. Atau mungkin teman-teman ada punya referensi lagu yang lain boleh. Mada itu apa, hal itu apakah, ma itu apa, a juga apakah, limada kenapa, bima dengan apa, alat tidakkah, alaisa bukankah, aina di mana, ila aina kemana, kam berapa, bikam berapa harganya. Man itu siapa, biman dengan siapa, ayah yang mana, liman milik siapa. Ya, mungkin itu Kaifa Kaifa dan matanya mau nggak masuk ya, nggak cocok itu lagunya. Baik, itu ya untuk cara menghafalnya. Boleh teman-teman bisa menggunakan lagu atau mungkin teman-teman di sini yang menjadi seorang guru bisa diajarkan kepada murid-muridnya juga boleh. Ini untuk sekedar referensi tambahan. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Tapi dari adawat tulis istifham di sini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Min adawat tulis istifham, hal hunaka soal? Apakah ada pertanyaan? Mungkin nahnu nastamir awalan. Mungkin kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Baik, sebelumnya saya buka yang baru. Tab. Nahnu nastamir al-an ila al-fa'il. Fa'il. Kita masuk ke al-qaidah ats-tsaniyah. Kita lanjutkan ke kaidah berikutnya, yakni tentang fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il itu al-ismu al-marfu' alladhi fa'ala al-fi'l. Atau mungkin lebih gampangnya itu fa'il itu adalah subjek. Subjek. Nah, kita sekarang masuk ke bab ini. Al-fa'il itu subjek. Jadi dalam satu kalimat itu pasti ada yang namanya subjek. Ada predikat, ada objek. Nah, kan seperti itu kalau kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk ke subjek. Subjek itu apa? Subjek itu yang mengerjakan sebuah pekerjaan. Nah, contohnya di sini adalah yumarisu annasu ar-riyadata. Yumarisu annasu ar-riyadata. Yumarisu itu adalah berlatih. Annasu manusia, ar-riyadata olahraga. Dan kalau dari kalimat yang ini yang berlatih itu siapa?
Manusia kan? Manusia. Nah, An-nas. yumarisu annasu ar-riyadhata berarti eh, yang menjadi fa'ilnya atau subjeknya adalah annas. Nah, Jadi pelaku ya, Pak. jadi pelakunya. Sekarang tak kasih contoh yang lain. Sebentar. Nah, mungkin di sini tak tuliskan. Kalau semisal eh, ta'allama, ta'allama, oh, ta'allama eh, Ahmad, ta'allama Ahmad Itu siapa yang coret-coret, Seth? Maaf. eh, di sini nggak, dari saya nggak bisa di ini ya, dilihat. Baik, saya hilangkan coba dulu. Baik, misal ta'allama Ahmad al-lughatal arabiyyah. Al-lughatal arabiyyah. Nah, semisal seperti ini. Ta'allama Ahmad al-lughatal arabiyyah. Ini menjadi fa'ilnya siapa berarti? Ahmad. Nah, menjadi fa'ilnya Ahmad. Kalau semisal diganti eh ata'allamu al-lughatal arabiyyah. Nah, kalau di sini fa'ilnya yang mana berarti? Saya. Saya Nah, fa'ilnya adalah ana dari kata ganti ata'allamu al-lughatal arabiyyah. Jadi setiap fi'il itu pasti ada subjeknya, atau setiap jumlah itu pasti terdapat subjeknya atau fa'il. Aku fil Arabiyah fa'il. Nah, di sini kita bisa memperhatikan bahasanya yang fa'il itu yang bergaris berwarna merah ini yang di tengah ini. Nah, yumarisu annasu ar-riyadata. Yumarisu annasu ar-riyadata. Ini bisa dikondisikan teman-temannya ya. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, jadi yang merah ini bukan fa'ilnya. Mungkin kalau fa'il itu lebih mudah. Ada fi'il, fa'il, ada maf'ul. Maf'ul itu apa? Maf'ul itu adalah objeknya. Jadi kalau dari yang pertama ini, maf'ulnya yang mana? Maf'ulnya, objeknya yang mana? Yumarisu annasu ar-riyadata. Objeknya ar-riyadata. Jadi maf'ul dia. Jadi mauqi atau penempatannya dalam susunan kalimat bahasa Arab itu biasanya menggunakan fi'il fa'il. Jadi fi'il terlebih dahulu baru fa'il. Fi'ilnya yang mana? Fi'ilnya adalah yumarisu. Fa'ilnya apa? An-nasu. Al-fi'lu al-fa'il. Seperti itu. Kemudian yatlubu at-tullabu at-tarwiha. Yatlubu at-tullabu at-tarwiha. Murid-murid yatlubu meminta at-tarwih. Mana tarwih? Tarwih itu tadi istirahat, atau bisa diartikan juga rekreasi juga bisa. Tapi lebih istirahat, ke istirahat. Tarwih, tarwih. Sama kayak qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bagaimana, ada pertanyaan? Sama sallallahu alaihi wasallam yashrabul maridu ad-dawa'a radhiyallahu anhu yufaddilu katsirun minan nasi tarwiha yafhasut tabibu al-marida yatuful hajju haulal ka'bati. Nah, ini semuanya merupakan contoh dari fa'il. Fi'ilnya adalah yang depan, fa'il yang tengah, yang belakang adalah maf'ulnya. Seperti itu. Baik. Bisa dipahami ya di sini ya. Dan ciri dari fa'il itu adalah marfu. Marfu itu apa? Berharokat dhammah atau berharokat dhammatain.
marfu. Wal ismul marfu, dia merupakan kata benda yang berharokat rofa, berharokat dhammah atau dhammatain, alladzi fa'ala fi'il, yang mengerjakan sebuah pekerjaan. Fa'alal fi'il. Jadi kalau kita artikan al-fa'ilu huwa, fa'il itu adalah al-ismu al-marfu, kata benda yang marfu atau rofa yang berharokat dhammah atau bidhammatain, alladzi fa'alal fi'il, yang mengerjakan sebuah pekerjaan. Itu adalah fa'il, definisi dari fa'il. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita di sini mengetahui harfun nida. Apa itu harfun nida? Kalau tadi itu kan kita mengetahui bahasanya ada adawatul istifham atau harful istifham, huruf yang menyatakan bahwasanya kata tanya, harful istifham. Di sini adalah harfun nida. Harfun nida itu apa? Panggilan. Kata Kata panggilan. panggilan. Kata panggilan itu kalau dalam bahasa Arab itu menggunakan kalimat kata iya, Ya, ya Ahmad, ya, ya Fatimah, ya Laras, ya akhi, ya ukhti. Mungkin kalau ke bahasa Indonesia itu kayak hai, hai. Tahu kalau bahasa yang lebih kasar untuk woi gitu. Woi gitu mungkin. Nah, kalau dalam bahasa Arab tuh iya, iya, iya. Ya Zainab, ya Aulad, ya Fatimah, ya Badr, ya Ummah Muhammad, ya Aba Ahmad, ya Abdullah, ya Za'ikas Sayyar, ya Laras, ya Haris, ya Andi, ya Basit, ya Mira, ya Elan, masalan. Tuh, iya, itu harfun nida. Jadi harfun nida itu definisinya adalah uh, iya, harfun nida yadkhulu alal ismil munada. Ismil munada itu apa? Kata panggilan. Ismil munada. Makanya kalau kita eh, pertama dulu ketika perkenalan, ismahuli an u'arifa nafsi ismil kamil ihwana rotama bela indrasani wa ismil munada kata panggilan. Nah, seperti itu. Baik, terkait dengan harfun nida ini masih umum ya, mudah dipahami insya Allah. Iya, iya, iya. Coba satu aja. Iya. Baik, nastamir ila qabla al-akhir huwa lan nahya. Jadi di sini adalah kata la nahya. La nahya itu apa? Nahi itu adalah larangan. La itu adalah tidak. Jadi la nahya di sini adalah kata larangan. Nah, dari kata fi'il, fi'il itu kan ada empat. Ada fi'lul madhi, ada fi'lul mudhari, ada fi'lun nahi, ada fi'lul amr, ada fi'lun nahi. Fi'lul amr itu apa? Fi'lul amr itu kata kerja larangan. Bukan. Fi'lul amr itu maaf, kata perintah. perintah. Tah. Kalau lan nahya itu baru kata larangan. Nah, jadi ada empat fi'il itu mungkin kita sudah bahas terkait yang ketiga ini. Sekarang kita bahas yang la nahya atau la nahya itu ya kata kerja larangan. Mungkin bisa diartikan seperti itu. La nahya. Baik. Di sini ada la tabta'id, la tadha', la ta'kul, la ta'kul, la tashrab, la tumaris, la tatanawal. Nah, jadi untuk kaidahnya dari la nahiyah ini sendiri adalah la yang diikuti setelahnya adalah fi'il maldi berbentuk mudhari, fi'lul mudhari, bukan fi'il maldi, maaf. Jadi setelah la itu diikuti dengan fi'il mudhari dan setelahnya berharokat sukun. Jadi masalah la tabta'id, la tada, la ta'kul, la ta'kul, la tashrab. Artinya bagaimana? La tabta'id anil baiti. Jangan jauh dari rumah. Jauh La dari rumah. tabta'id anil baiti. Jangan jauh dari rumah. La tada' kathiran minal milhi fit ta'ami. Jangan letakkan atau taruh kathiran minal milhi, garam yang banyak di dalam makanan. La tada' kathiran minal milhi fit ta'am. Jangan taruh banyak-banyak garam, banyak-banyak
dari makanan ke makanan gitu. La ta'kul khubzan abyad. Jangan makan roti yang putih. Khubzan abyad. Kenapa kita? Khubzan abyad mungkin belum matang gitu kan ya. Khubzan abyad. Jangan makan roti yang putih. La ta'kul aruzan abyad. Jangan makan nasi putih. yang putih. Nasi putih. Nasi merah. Nasi merah. Aruzza. Aruzun itu, ini unik ini. Aruzun itu kenapa aku bahas la takul aruzan abyad. Jangan makan nasi putih. Aruzun itu nasi satu butir nasi ini. Kalau ruzun itu jamaknya ruzun. Kalau aruzun atau ruzah itu mufradnya. Aruzan abyad. Kamu jangan makan nasi satu butir aja. Kalau makannya satu piring gitu maksudnya itu. La takul aruzan abyad. La tashrab haliban kamilat dasam. Jangan minum halib. Halib itu susu. La tashrab. La tumaris. La tumaris. Jangan olahraga. Riyadatan. Bukan. Jangan berlatih. La tumaris. Jangan berlatih. Riyadatan ba'dal akli. Jangan berlatih olahraga setelah makan. La tatanawal dawaan al-an. Jangan makan obat sekarang. Nah, jadi kaidahnya adalah setelah la itu fi'il mudhara, setelah itu diharokat sukun atau dijazmkan. Nah, istilahnya itu seperti itu. Jadi semisal kalau aku yang berikan contoh, masalan, ana adha fil jumal. Kaifa naqul fil arabiyah? Saya jangan mungkin yang sudah kita pelajari tadi apa? Jangan pergi ke pasar. Jangan pergi ke pasar. Kaifa naqul fil arabiyah? Jangan pergi. إلى السوق. La tadhhab ila La tadhhab ila suq. suq. La tadhhab. Jadi bukan la tadhhabu di sini, tapi la tadhhab. Disukunkan. La tadhhab ila suqi. Ila suqi. La tadhhab ila suqi. Kalau semisal jangan menulis di atas kertas. Jangan menulis di atas kertas. Menulis mantan aku fil arabiyah kata bayak tubuh. لا تكتب. La taktub alal kirtas. Alal kirtasi. Alal kirtasi. Misal jangan jangan membaca Al-Qur'an. Jangan membaca Al-Qur'an. Kaifa naqul fil arabiyah? La taqra. La taqra Al-Qur'an. La taqra Al-Qur'an. Kalau semisal jangan sholat. Oh bukan. Jangan tidur setelah asar. Jangan tidur setelah asar. Gimana kul? Tanam ba'dal tanam La tanam ba'dal asr. Ba'dal asr. La tanam ba'dal asr. Hakada. La tanam ba'dal asr. Baik, kalau semisal jangan sholat setelah subuh. Jangan sholat setelah subuh. La tusalli ba'da subuh. La tusalli. La tusalli. Loh, kenapa kok bukan la tusol? Karena kan diwakafkan semuanya. Nah, jadi dari kata sholla yusolli itu sebenarnya udah sukun di sini. Sukunnya itu diaknya. La tusolli. Nah, ini disukunnya di sini. Makanya banyak tetap tusolli. Dari kata sholla yusolli. La tusolli. Paham ya di sini ya untuk la nahiyah di sini. Jadi la setelah itu fi'il mudhari anta
Nah, habis itu dijazmkan. Ada pertanyaan? Hal hunaka soal? Ukhtina Rimhot Rambe. Naam aku ya. Nih, tadi kan kalau mengatakan la tazhab, jangan pergi. Jika kita menjawab saya tidak akan pergi itu untuk jawabannya gimana? Itu aku ya. Untuk saya tidak akan pergi. Ini kan untuk menunjukkan kamu jangan pergi. Ini Baik, kalau la nahya itu berupa larangan. Tapi kalau semisal saya mengatakan saya tidak pergi, ana la adhab, la adhab. Jadi domirnya itu bukan domir anta atau kata ganti anta, tapi kata ganti ana. Ana la adhab. la azhab. Tapi kalau la tadhab, jangan pergi. Tapi kalau la adhab saya nggak pergi gitu artinya. Tetap pakai la nahi ini ya aku ya. Iya, sama. La Sama. naf. La. La nahi ya. Nah, tadi kan ada la nahiyah. Ini kita lanjutkan. Ada la nahiyah yang larangan. Sekarang ada la nafiyah yang ditanyakan Rimhot ini. Bagaimana kalau kita tuh menyatakan namanya la nafiyah. Harfun nafi itu apa? Yakunu ma ba'dahu manfiyah. Artinya kalau semisal kita itu nggak bisa, misal ana tadi kan misal di sini la tadhhab ila suq, jangan pergi ke pasar. Kalau misal kamu tidak pergi ke pasar, berarti jawabannya anta la tadhhab ila suqi. Sama juga, tapi bentuknya adalah lam nafiyah. Nafiyah itu artinya itu tidak. Kalau lam nahiyah itu jangan. Kalau nafiyah, Zainab la tuhibbul akla. Zainab tidak suka makan. Zainab yang sebelah sini. Zainab la tashrabul haliba. Zainab tidak minum susu. Zainab la tumarisu riyadhah. Zainab tidak latihan olahraga. Zainab la takul khubza. Zainab tidak makan roti. Nah, jadi ada lam nafiyah, ada la nahiyah. Kalau nahiyah itu larangan, kalau nafiyah itu bentuk negatif atau tidak. Mengatakan tidak. Seperti itu. Mafhum ya? Guna? Ya insya Allah. Makasih apa ya. Alhamdulillah. Fayumkin liqa'ana fi hadhihi al-laila kafa min huna. Idza hunaka su'al akhar fas'auru ila al-majmu'ah. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lain bisa dilanjutkan di grup saja ya. Insyaallah. Alhamdulillah fi hadhil lailah nahnu nastati an nastamir liqa'ana walhamdulillah naltaqi maratan ukhra fil yaumil sulasa insyaallah bima datin jadidatin insyaallah di hari Selasa kita akan bertemu kembali dengan materi yang baru. Semoga teman-teman tetap selalu semangat dan hamasah di sini. Ba'da hada ana saursil al-imatah. Setelah ini akan aku ya kirimkan juga untuk kuisnya pada malam hari ini dan juga untuk rekamannya akan segera akan aku ya susulkan. Dan teman-teman apabila ada pertanyaan lebih lanjut silahkan bisa di chat di grup atau kalau semisal sungkan atau takut atau minder dengan teman-teman yang lainnya, takut atau malu, boleh chat pribadi. Nomor saya yang mengirimkan link biasanya dan yang sering mengingatkan itu adalah nomor saya. Silahkan atau di save juga boleh nomor saya. Nah, mungkin cukup kafaina bihadal liqa walakin qabla dzalika arju samahatikum an taftau al kamera awalan lianna ana urid akhud as-sawrah taswir. Masya Allah, jamil jiddan. Arju samahatikum an taftau al kamera. Mungkin saya harap teman-teman di sini bisa membuka kameranya sebentar untuk mengadakan sesi foto. Masya Allah. Syukran. Nah, taib ana ahsub. Saya hitung. Ana ahsub wahid isnani tabassam. Masya Allah. Maratan ukhra wahid
isnani tabasham. Masya Allah, jamil jiddan. Masya Allah. Ana akulu jazakumullah khairan ala jamil ahibba huna. Saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan bergabung. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari Selasa depan dengan materi yang baru. Dan teman-teman tetap semangat. Dan kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron alas itimamikum. Narjula taufiq wa najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.